Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang melanjutan dari penjelasan-penjelasan yang sosiologi olahraga. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mulai dari pengertian olahraga menurut kata asalnya. Pengertian olahraga banyak berbagai seperti yang dijelaskan pertemuan pertama. Banyak definisinya ya, sehingga belum ada yang bisa dirujuk oleh kesemuanya. Kenapa? Karena begitu olahraga ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama misalnya ini pengertian olahraga menurut kata asalnya ya, sport asalnya atau field sport. Di Inggris pada abad 18 ini diartikan menembak dan berburu. Jadi yang namanya olahraga itu menembak dan berburu. Kemudian ada juga diartikan disportase. Nah, ini menyatakan bahwa olahraga itu adalah menghindar dari tempat satu ke tempat yang lain, ya, atau mencari kesenangan dan sebagainya ya. Itu di Prancis mengartikan olahraga itu, sport itu di sporter itu adalah membuang lelah. Kemudian sport juga bisa di Jerman bisa diartikan pemuasan atau hobi ya. Itu menurut beberapa kata asal yang ada ya. Nah, sementara di Indonesia, dalam Kamus Bahasa Indonesia, olahraga itu diartikan latihan gerak badan untuk menguatkan badan. Nah, itu di Kamus Bahasa Indonesia ya. Kemudian itu kata asalnya tadi ya. Kemudian didefinisikan olahraga itu berbagai macam definisinya. Tadi kata asalnya, sekarang definisinya. Musyawarah Olahraga Nasional yang pertama, olahraga didefinisikan kegiatan manusia yang wajar yang diperlukan dalam hidupnya sesuai dengan kodrat ilahi. Nah, ya kan? Berarti Indonesia dulu di Musyawarah Nasional yang pertama di Bogor itu mendefinisikan kegiatan olahraga itu seperti ini gitu ya. Kemudian International Council Sport Physical Education mengartikan olahraga aktivitas jasmani yang mengandung ciri-ciri ada permainan, ada perjuangan. Olimpiade modern, olahraga diartikan pembangunan karakter melalui disiplin. Ya, kemudian perdamaian dunia, persahabatan. Itu yang namanya olahraga menurut Olimpiade modern. Kemudian olahraga juga diartikan berhubungan dengan sukacita, berhubungan dengan perlombaan, berbulu dan sebagainya, berhubungan dengan kegiatan fisik, keterampilan. Ya paling tidak ada ciri itu gitu ya. Menurut definisi yang ada. Jadi sekali lagi olahraga itu kalau bicara definisinya ada beberapa unsur di situ dalamnya, ada rekreasi, ada fisik, ada prestasi. Ya, itu paling tidak. Apakah kita boleh mendefinisikan? Boleh, kita pun inilah ilmu sosial, boleh mendefinisikan. Yang penting tidak lepas dari tiga hal tadi itu. Ada unsur rekreasinya, kalau misalnya kita melihat olahraga sebagai rekreasi, kemudian bisa juga kita mendefinisikan olahraga dari prestasi, bisa juga gerak fisik tadi ya, olahraga itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pengertian pendidikan jasmani seperti apa? Hakikatnya, bedanya penjas dan olahraga. Penjas itu pendidikan yang unsur pokoknya adalah jasmani. Jadi ada unsur pendidikannya sangat kental kalau di penjas itu ya. Nah, kemudian olahraga kegiatan yang memberikan pada permainan. Nah, jadi kalau ada yang mendengarkan secara sempit bahwa kalau penjas itu tidak lari ke prestasi, kalau olahraga itu adalah prestasi gitu. Itu juga ada yang mendefinisikan secara sempit seperti itu gitu ya. Oke. Tujuannya penjas itu identik dengan pendidikan pada umumnya. Sementara olahraga berkaitan dengan masyarakat lebih luas lagi. Ya sosial, ekonomi, budaya, termasuk ya tadi kentalnya itu ke prestasi ujung-ujungnya gitu ya. Orientasinya fisik dan kepribadian kalau di penjas, kalau di olahraga mencakup juga sosial dan budaya. Ya semuanya. Dari sisi lebih luas lagi gitu ya kalau olahraga itu. Kenapa? Karena kaitannya dengan prestasi tadi itu gitu ya. Oke. Nah, Ensiklopedia Indonesia, penjas itu olahraga yang dilakukan tidak semata-mata untuk prestasi. Nah, ya kan? Penjas itu tidak untuk prestasi semata-mata. Unsur pendidikannya yang lebih jelas menurut Ensiklopedia Indonesia.
Pak Harsono, Profesor Harsono, Penjas pendidikan yang menggunakan fisik melalui aktivitas jasmani. Ya, Penjas itu seperti itu. Jadi dia memang orang kepelatihan gitu ya, sehingga berpikirnya Penjas kayak mau pendor kayak tetap jasmani yang lebih diutamakan, kuat gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, pengertian olahraga menurut hakikatnya, tadi kata asalnya kemudian hakikatnya. Kenapa menjelaskannya tadi olahraga menurut kata asalnya, kemudian Penjas dikaitkan dengan olahraganya, sekarang olahraga menurut hakikatnya. Ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa bedanya Penjas dengan pendor gitu ya, pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga itu ya, biar teman-teman mendapat gambaran itu. Harsono, olahraga adalah aktivitas otot besar. Kalau tidak menggunakan otot besar berarti bukan olahraga, kata Pak Harsono. Ya, makanya Pak Harsono mengkritik bridge, catur, aeromodeling itu katanya tidak ada unsur olahraganya karena hanya permainan saja gitu loh. Sementara olahraga itu harus menggunakan otot besar. Ini konsep Pak Harsono karena orang pelatihan. Tapi ada yang membantah juga bahwa tidak semua olahraga itu adalah kaitannya dengan otot besar, karena orang yang macul itu kan bukan otot besar, bukan olahraga itu buktinya gitu ya. Jadi olahraga itu paling tidak ada unsur lah, ada unsur rekreasinya, ada unsur permainan. Jadi mungkin catur segala macam unsur fisiknya mungkin sedikit, tapi unsur permainannya di situ. Ya, tapi yang jelas semua olahraga tersebut, catur, aeromodeling, bridge, kebugaran jasmani perlu. Kenapa? Karena kalau tidak bugar dia tidak bisa berkonsentrasi untuk mikir. Ya. Olahraga tidak selalu sama kegiatan fisiknya, itulah bantahannya ya dari Pak Harsono. Istilah olahraga gerak ke badan, gerak fisik, gerak jasmani, kegiatan fisik, kegiatan jasmani, bina fisik, bina jasmani. Tujuan olahraga pembinaan kekuatan otot kelenturan. Tujuan olahraga pembinaan kekuatan otot kelenturan. Hakikat olahraga permainan yang diwarnai karakteristik khusus yang bersumber pada budaya tertentu. Jadi memberikan pemahaman kepada kita semua olahraga diciptakan dari kehidupan sehari-hari awalnya, kemudian dibentuk dalam satu permainan, pada akhirnya dijadikan olahraga. Ketika sudah berprestasi, organisasinya lebih kuat lagi, sehingga terjadilah perlombaan olahraga itu sendiri ya. Jadi awalnya berakarnya semua dari, kalau melihat sejarah itu dari permainan sehari-hari gitu ya. Oke, karakteristik unjuk kerja, pertandingan, dan prestasi. Karakteristiknya ini bedanya olahraga dengan kehidupan sehari-hari. Unjuk kerjanya, maksudnya model kegiatannya pun berbeda. Jalan yang diperlombakan dengan jalan yang biasa berbeda ya. Kemudian lari yang diperlombakan dengan lari yang biasa berbeda ya. Pertandingan, kemudian prestasi. Nah, ada unsur-unsur itu. Pengertian menurut kenyataannya, kegiatan olahraga menjadi suatu karakteristik yang mempunyai multi tujuan. Makanya tadi definisinya bisa dari berbagai arah. Olahraga itu tergantung dari sudut pandang mana. Kita akan bicara nanti ke depan bagaimana olahraga dengan ekonomi, olahraga dengan politik, olahraga dengan budaya, olahraga dengan agama, dan lain sebagainya ya. Nanti kita bicara sesuai dengan norma-norma budayanya ya. Nah ini Hartington memberikan penjelasan. Ini masih penjelasan ya kita ya, untuk biar teman-teman mendapat lebih komprehensif bagaimana Penjas dan Pendor ya. Penjas itu fase pendidikan yang berhubungan dengan pengurusan dan bimbingan terhadap aktivitas otot, kemudian pengawasan terhadap kesehatan dan pertumbuhan ya, Penjas itu. Jadi bagaimana pertumbuhan orang dilihat dari sisi pendidikannya, unsur pendidikannya sangat kental Penjas menurut Hartington. Istilah olahraga di Amerika Serikat physical education. Istilah di Amerika olahraga itu diartikan adalah pendidikan jasmani. Jadi olahraga pendidikan jasmani kalau mengartikan dari physical education ya. Kemudian di Belanda gimnologi, olahraga itu diartikan secara sempitnya gimnologi ya. Kemudian di Uni Soviet physical education juga sport activity, physical culture itu di Uni Soviet. Di Indonesia menghilangkan dualisme pengertian ini. Bagaimana untuk memisahkan tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana pendor dan penjas itu berbeda menurut Indonesia. Jadi menghilangkan dua pengertian ini. Ya lebih sempitnya lagi mungkin teman-teman mendapatkan dari dasar-dasar penjas itu seperti apa gitu ya di mata kuliah tersebut. Oke. GBHN tahun 83-88 penjas
menggantikan pendidikan olahraga ya. Jadi dulu di kurikulum itu, dulu zaman saya sekolah itu pendidikan olahraga, tapi kemudian berubah jadi penjas. Kenapa? Karena ingin memisahkan di Indonesia itu ya, kalau di sekolah hanya menciptakan bagaimana pendidikan dasar-dasarnya, cabang olahraga juga. Nah, kalau untuk prestasi bukan di sekolah, di klub-klub dan sebagainya. Kalaupun di sekolah itu di klub sekolah tersebut, klub olahraga di sekolah tersebut, misalnya di ekstrakurikuler. Kalau untuk prestasi tidak bisa di jam pelajaran itu menciptakan ahli dia berolahraga gitu ya. Jadi hanya dasar-dasar unsur pendidikannya saja yang lebih kuat. Berlaku Penjas tahun 1990, kurikulum 75 yang disempurnakan. Penjas itu berlaku dari tahun 90, kemudian muncul lagi Penjas. Bahkan di Indonesia pernah Penjas Orkes, sekarang juga namanya PJOK kan, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. PJOK ya, betul. Jadi itu artinya apa? Berat bagi kita sebagai guru olahraga nanti mengajar itu dua-duanya. Bisa mengajar teknik dasar, kemudian bisa mengajar prestasi juga. Makanya kenapa di sekolah ada pembelajaran olahraga, kemudian sorenya biasanya anak-anak diwajibkan untuk ikut salah satu, minimalnya untuk beberapa katanya dia adalah olahraga di ekstrakurikuler gitu, karena dua-duanya harus dicapai gitu ya. Makanya PJOK gitu namanya ya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.